Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dengan saya Sunoto di sini. Dan kali ini dalam situasi yang sangat sejuk dan nyaman ini, saya ingin membagikan makna dari apa yang disajikan oleh Allah di alam semesta ini, terutama di bumi. Dan dalam situasi yang nyaman dan rileks ini, saya ingin membagikan sesuatu. Walaupun yang saya bagikan atau kita diskusikan kali ini adalah materi-materi soal nilai-nilai Islam, saya berpendapat bahwa menyampaikan nilai-nilai Islam itu harus disampaikan secara senang, riang, dan rileks. Makanya saya dalam penyampaian berbagai nilai-nilai Islam itu dengan pakaian yang sederhana, yang penting menutup aurat. Karena buat saya tidak mau berpakaian yang repot-repot, seperti halnya pakaian-pakaian dari bangsa tertentu atau golongan tertentu. Buat saya menyampaikan nilai-nilai Islami itu dalam situasi apapun, dimanapun, dengan kondisi apapun, yang penting disampaikan secara rileks, sungguh-sungguh, dan seadanya. Baik, saudaraku yang saya cintai, untuk kali ini saya kembali berada di kebun ini untuk berbagi makna dari beberapa yang telah disajikan secara kauniyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ternyata ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu ilmu-ilmu yang sifatnya kauliyah dan ilmu-ilmu yang sifatnya kauniyah. Nah, ilmu-ilmu yang sifatnya kauliyah ini adalah bisa diajarkan melalui bangku kuliah. Makanya ada istilahnya kuliah. Itu artinya ilmu yang bisa diajarkan karena sifatnya ilmu yang sifatnya kauliyah. Nah, satu lagi adalah ilmu yang sifatnya kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang disajikan oleh Allah untuk kita maknai secara seksama dan cermat. Sebagai contoh, ternyata bahwa ada pohon atau pepohonan dan binatang atau hewan yang juga melakukan kegiatan berpuasa. Nah, artinya apa? Bahwa pepohonan dan hewan pun mereka bertasbih terhadap kebesaran Allah. Apa artinya bertasbih? Yaitu patuh dan tunduk terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, saya bisa berikan mengenai pohon. Sebaiknya Anda menyimak video ini itu sampai selesai. Di Eropa itu memiliki 4 musim, yaitu musim spring. Spring itu artinya semi. Kemudian summer. Summer itu adalah musim panas. Kemudian autumn.
itu adalah musim gugur dan musim winter, yaitu musim dingin atau salju. Tuh, 2, 3, 4. Nah, beberapa pohon pada waktu musim gugur itu mereka merontokkan daun-daunnya secara total dan masuk di dalam musim dingin untuk beberapa bulan. Dan dalam musim dingin ini pohon-pohon tertentu melakukan berpuasa. Nah, setelah sekian waktu daun-daunnya akan nongol lagi atau akan hadir lagi, yaitu pada waktu musim spring. Makanya disebutnya adalah musim semi, yaitu dedaunan mulai bersemi lagi. Nah, artinya bahwa pohon tersebut bertasbih kepada Sang Pencipta dan oleh Allah diberikan suatu kompensasi bahwa pohon tersebut daun-daunnya remaja kembali untuk menghadapi kehidupan yang baru. Ini soal pohon. Selain pohon, ternyata juga ada hewan-hewan yang juga melakukan kegiatan puasa. Sebagai contoh adalah ular. Ular ini pada saat tertentu dia berpuasa. Kemudian dalam sekian waktu sang ular ini berganti kulit. Istilah orang Cirebon adalah, atau orang Jawa adalah nyelungsumi, yaitu merontokkan kulit-kulit tua yang lamanya ini dan berganti menjadi kulit yang segar dan remaja lagi. Artinya apa? Bahwa sang ular ini berzikir kepada Sang Kuasa. Artinya apa? Patuh dan tunduk terhadap hukum Allah. Kemudian dia berkewajiban melakukan puasa dalam sekian hari. Nah, setelah sang ular ini memenuhi kewajibannya melakukan puasa, lantas turunlah kulit baru yang itu merupakan pemberian hak oleh Sang Pencipta bahwa sang ular mengganti kulitnya menjadi remaja lagi. Nah, dari contoh ular ini dan tadi pohon itu bisa kita tarik satu garis bahwa ketika manusia setelah berpuasa kemudian selesai berpuasa dan masuk ke dunia baru, maka hendaknya ketika kita sudah masuk ke kehidupan yang baru, harus melakukan suatu kehidupan baru yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Contoh, orang yang tadinya gemar melakukan tindakan korupsi harus berhenti. Karena apa? Karena perbuatan korupsi sekali lagi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji, jolim dan sangat merugikan rakyat kita dan juga merugikan dalam kita berbangsa dan bernegara. Itu makna dari kehidupan baru. Makanya di Islam ada istilah Idul Fitri, fitrah, kembali ke fitrahnya, yaitu sebuah kesucian untuk terus melakukan kehidupan yang baru selanjutnya. Nah, di samping ular, ada satu lagi binatang yang namanya ulat.
Ulat ini juga sama, bertasbih kepada Sang Pencipta dan menunaikan kewajibannya untuk berpuasa dalam sekian waktu, yang kemudian dikasih kompensasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi binatang lain yang bernama kupu-kupu. Kurang lebih singkat prosesnya, bahwa ulat ini pertama membangun rumah, apa yang disebut kepompong. Nah, setelah kepompongnya jadi, sang ulat ini berpuasa. Nah, setelah sang ulat ini berpuasa dalam sekian waktu, sang ulat ini oleh Sang Maha Kuasa diberi hak atau kompensasi menjadi kupu-kupu, yaitu binatang yang bersayap dan bisa terbang. Nah, ketika itu sang ulat masih di dalam kepompong. Kemudian sang kupu-kupu pun sempat bingung, bagaimana saya bisa keluar dari kepompong ini. Tetapi atas kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang kupu-kupu yang masih di dalam kepompong ini mengeluarkan sekian tetes zat tertentu yang bisa merobek bagian kepompong, yang akhirnya robekan dari kepompong ini adalah merupakan pintu untuk keluarnya sang kupu-kupu bisa terbang. Pertanyaannya, zat apakah yang dikeluarkan oleh seekor kupu-kupu yang bisa sampai merobek kepompong yang membentuk sebuah pintu, yang akhirnya sang kupu-kupu ini bisa terbang, dan ketika terbang mungkin sang kupu-kupu ini juga mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang tadinya dirinya hanya seekor ulat yang hanya bisa egot-egot bergerak, tidak bisa terbang, setelah dikasih sayap, dia bisa berterbang bebas di alam yang lebih bebas. Ada makna lain dari ulat ini ketika sudah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu ini punya peranan membawa serbuk kepada puting untuk dikawinkan menjadi buah. Nah, jadi sang ulat yang sudah menjadi kupu-kupu dikasih peran dan peranan lagi menjadi makhluk yang bisa memberikan manfaat bagi makhluk lain. Nah, ketika serbuk sari yang dibawa oleh kupu-kupu ini ke puting, ya kan, akhirnya terjadi pembuahan dan buahnya itu bisa dinikmati oleh manusia. Jadi inilah kebesaran-kebesaran Allah. Ternyata bahwa puasa tidak hanya dilakukan oleh atau diwajibkan kepada manusia. Yang di dalam Al-Qur'annya adalah tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, dari sisi kenabian, Rasulullah pada waktu mendapatkan wahyu di Gua Hiro, artinya di sebuah keheningan yang sepi, itu beliau juga melakukan puasa, lantas mendapatkan wahyu, dan akhirnya beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, kembali lagi bahwa baik orang, tumbuh-tumbuhan maupun binatang, ketika mau naik derajat itu ada proses berpuasa dulu.
Jadi betapa pentingnya ibadah puasa ini karena kita telah menyaksikan berbagai kejadian atau kebesaran Allah yang disuguhkan kepada kita, baik melalui binatang, tumbuh-tumbuhan, dan yang paling luar biasa adalah ketika seorang Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama yang dibawakan oleh Jibril di Gua Hiro adalah pada waktu bulan Ramadan tanggal 17, dan di situ Rasulullah melakukan tahanus, ibaratnya seperti bersemedi, melakukan kontemplasi dan melakukan kegiatan puasa yang akhirnya Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Nah, jadi itulah kira-kira beberapa makna yang sangat berarti untuk arti dari sebuah puasa. Dan ini kelihatannya sepele, yang mana bisa berguna bagi sedikit pegangan kehidupan kita dan penghidupan kita di hari ini dan hari-hari yang akan datang. Saya kira itu, terima kasih.